Bagaimana sih mengetahui bahwa sebuah peristiwa atau sebuah kejadian atau apapun itu adalah tanda bahwa kita akan mendapatkan uang atau kita akan mendapatkan rezeki atau kita akan mendapatkan sebuah kelimpahan. Jadi sebenarnya setiap pola itu dia memiliki arti dan setiap pola itu memiliki makna. Terkadang kita justru memaknainya sesuatu yang itu berdasarkan kata orang lain atau itu berdasarkan mitos-mitos yang udah lama berkembang dari turun temurun, mungkin dari orang tua kita, mungkin dari kita baca sebuah buku atau apapun, atau di media zaman dulu atau sekarang online pun juga banyak, bahwa tanda mau dapat uang tuh begini. Kalau dapat tanda seperti ini berarti lu mau kehilangan uang atau apapun ya. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang bersifat mitos ya bagi saya ya. Nggak tahu kalau bagi teman-teman yang percaya seperti itu ya silakan aja, tapi saya pengen membedahnya dari sisi ilmiahnya aja. Saya pengen membedahnya dari versi saya. Jadi ada beberapa poin nanti yang saya sampaikan itu mengenai gimana sih tanda-tanda uang itu mau datang kepada kita dan bagaimana sih kita harus menyikapinya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Tanda bahwa uang mau datang kepada kita. Gimana sih tandanya dan apa itu yang harus kita lakukan? Sebenarnya itu adalah sebuah pola yang tergambar dari pikiran kita. Contoh begini, saat kita membaca sebuah zodiak ya, mungkin sesuai dengan apa zodiak kita. Nah, dari situ kita dibilang dalam apa yang kita baca bahwa kita bakal beruntung, kita akan mendapatkan banyak uang atau apapun. Itu hal-hal yang positifnya. Itu kita langsung gembira. Wah, ini mau dapat nih. Wah, ternyata mau dapat hoki. Itu sebenarnya apa? Kita udah menanamkan pada diri kita dan kita dengan lepas, dalam artian lepas, bahwa kita ini dengan gembira dan bahagia kita mengungkapkan bahwa kita akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Itu sebenarnya bisa kita bentuk dan itu bisa kita lakukan sendiri tanpa kita harus membaca zodiak, kita harus datang ke peramal atau apapun ya. Tapi terserah, ini kan versi saya ya. Boleh diikuti, boleh enggak juga. Semua terserah teman-teman, bebas saja di sini ya. Intinya saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya jalani dan saya bagikan kepada teman-teman semua. Poin pertama adalah buat sebuah peristiwa bahwa itu adalah tanda kita mau dapat uang. Misalkan nih, sendal kita putus. Ada orang memiliki pandangan bahwa wah, kalau sendal putus ini langkahnya terhenti dan bahkan ada sandungan dalam kerjaannya, usahanya atau masa depannya. Wah, kamu mau dapat sial. Ada yang seperti itu. Tapi kalau kita tanamkan pada diri kita sendiri, pada pikiran kita, pada perasaan kita, kita gembira. Misalkan pas jalan kita pakai sendal jepit nih, sendalnya putus, spontan aja ya bilang, wah, tanda uang mau datang nih, mau dapat rezeki besar. Ini uang udah dekat nih, datang kepadaku dengan nilai sekian. Itu kita gambarkan secara gembira seperti saat kita membaca sebuah keberuntungan yang kita lihat dari zodiak ataupun ramalan-ramalan lain. Sebenarnya segala sesuatu itu tercipta dari persepsi kita dulu, dari pikiran kita. Kalau kita udah menciptakan sebuah peristiwa atau kejadian yang sedang kita alami itu adalah sebuah keberuntungan, maka kita akan beruntung. Begitu juga berlaku bahwa kita menganggap itu adalah sebuah kesialan, itu juga akan kita tarik bahwa itu sesuatu yang sial. Kita harus lakukan sesuatu itu adalah tanda-tanda bahwa kita mau mendapatkan banyak uang. Ada yang bilang kalau mata kedutan di sebelah ini atau kuping kita berdenging atau apapun kita mau dapat rezeki, tapi kalau di sisi satunya itu mau dapat sialnya. Lakukan aja bahwa itu sama ya, bahwa itu akan mendapatkan keberuntungan, kita akan mendapatkan uang. Itu tanda uang mau datang. Dijamin deh, entah besar kecilnya itu kita pasti dapat. Entah cepat atau enggaknya kita pasti dapat ya, semua tergantung prosesnya. Kalau kita memaknai segala sesuatu dengan yang kita fokuskan aja, ya itu yang akan terjadi karena semua tergambar dari pikiran dan perasaan kita. Poin kedua, biasanya kalau kita sedang tipis nih uangnya nih, tipis banget nih, udah mepet. Mungkin yang tadinya bisa beli makan untuk seminggu, wah ini tinggal 3 hari atau tinggal sehari aja. Itu disyukurin dulu, syukurin aja. Pokoknya itu adalah pancingan juga. Karena apa? Dengan kita memiliki itu dan kita sudah bersyukur bahwa kita memiliki itu akan menjadi sebuah tarikan juga. Apalagi kalau kita yang punyanya banyak, syukuri juga karena itu akan menarik apa yang lebih besar lagi. Atau mungkin kita punya nominal tertentu, misalkan
10 juta, kita syukurin, kita gembira nih. Wah, kita pakai persepsi tadi ya. Ini mau dapat nih uang yang besar 20 sampai 30 juta. Kalau kita udah seperti itu, pancingannya kita udah ada dong 10 jutanya. Tinggal nanti ada peluang yang kita pengen ambil, ya ambil aja selama itu aman bagi teman-teman. Jangan pernah tergiur dengan iming-iming orang yang misalkan nih dia menawarin, "Yuk, kita bisnis ini nih, join sekian, nanti hasilnya sekian dan bisa withdraw tiap hari." Misal seperti itu. Kalau itu dinilainya gak logis atau itu sesuatu yang nantinya bermasalah, mending tinggalkan. Jadi syukurin aja punya berapa. Misalkan cuman di kantong ada 1000, ya syukurin aja. Orang kita masih punya kok, ya kan? Kita nggak minta-minta juga kan? Dan akhirnya nanti kalau ada tawaran juga, bantu dong nih mindah lemari. Ternyata kita dikasih cepeceng nih 100.000. Nih ada nih buat makan atau buat beli sabun. Terima aja, ya kan? Itu karena apa? Kita udah bersyukur. Nah, dari yang punya 1000 jadi dapat 100.000, berapa kali lipatnya. Enteng kan kita bersyukur, tapi terkadang kita berpikirnya bahwa aduh kurang, nanti buat ini gimana, buat itu gimana. Jangan pikirkan, nanti ada rezeki detik ini sama berapa detik ke depan itu udah beda. Kita nggak tahu. Detik ini kita punya 1000, berapa detik ke depan kita punya 1 juta juga nggak tahu juga. Yang jelas semua itu tergantung dari pikiran kita, dari perasaan kita ya. Apa yang kita gambarkan, apa yang kita rasakan, itu yang kita tarik dalam kehidupan. Nah, tadi barusan udah saya singgung ya yang poin ketiga ini. Tanda bahwa kita mau dapat uang itu adalah banyak tawaran yang datang. Tawaran apa? Kerjasama mungkin, proyek mungkin, atau jasa, atau apapun. Jadi tawaran yang memberikan kita keuntungan. Kalau itu memang di bidang teman-teman, silahkan diambil. Tapi ingat ya, saya kasih masukan dulu. Kalau yang namanya misalkan itu barang atau jasa yang memang harus dibayar di depan, jangan pernah kita mau terima DP ya, kecuali DP-nya udah include dengan keuntungan kita. Misalkan nih ada, bisa nggak kita DP dulu? Wah, mungkin kita ragu, ya bilang aja DP minimal 75%. Setelah itu sekian waktu atau misalkan pekerjaan sudah berapa persen harus dilunasi. Jadi jangan hanya terima DP. Jangan peduli juga bahwa yang ngasih peluang itu teman kita atau kenalan kita. Dia ngasih iming-iming nih, aku dibuatkan seperti ini ya. Nih ku kasih DP dulu sekian, nanti baru kulunasi setelah selesai. Biasanya kalau yang seperti itu permintaannya akan semakin banyak dan jelimet. Kenapa? Dia mengulur waktu biar nggak bayar dan akhirnya dia bilang aku nggak puas nggak bayar. Usahakan kalau ada tawaran yang datang untuk sebuah pekerjaan apapun itu, minta bayar di depan. Kecuali Anda udah kenal, tahu karakter orangnya bagaimana, ya silahkan, nggak ada masalah. Jadi ingat ya, itu harus hati-hati. Ini pesan saya aja ya, karena pengalaman saya banyak di situ. Lebih baik Anda kehilangan klien kalau itu jasa daripada Anda sakit hati. Udah kerja capek, gak dibayar atau bayarannya kurang, orangnya kabur, atau bahkan pekerjaan Anda diacak-acak cuman dicuri idenya aja. Banyak terjadi, hati-hati. Lalu yang keempat, ini biasanya sering terjadi ya. Karena gini, biasanya ada orang bilang bahwa oh aku mimpi seperti ini, tanda apa? Wah, kamu mau mengalami hal yang gak enak nih. Ada hal yang kita bikin gak enak, padahal itu persepsi ya. Kembali lagi sebenarnya nyambung dengan poin yang pertama tadi. Kalau kita mimpi apapun itu, meskipun kita mengalami nightmare ya, mimpi buruk, anggap aja bahwa itu adalah tanda uang mau datang dan kita akan mendapatkan nilai yang sangat besar. Kita syukurin aja tanda-tanda mau dapat uang besar. Karena mimpi apapun itu kalau kita maknai itu hal yang baik, hasilnya juga sama. Kalau kita maknai itu sesuatu yang buruk, hasilnya juga sama. Sama-sama kita memaknai sebuah mimpi, lebih baik kita maknai itu adalah sisi positifnya ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang seumuran saya atau di atas saya ya, mungkin pernah mengalami ya yang namanya ada di Indonesia itu SDSB yang beli nomor-nomor itu, kalau sekarang lebih dikenal lagi dengan togel ya. Ada nggak yang mengalami seperti itu? Biasanya orang mimpi apapun dianggap itu adalah keberuntungan ya kan. Kalau angka yang dia beli itu tembus, loh bener kan, keberuntungan mimpinya seperti ini. Bahkan ada kitabnya juga itu, entah kitab entah apa itu. Wah, itu malah justru kitab perdamaian itu. Orang baca bareng-bareng, menilai bareng-bareng, menganalisa bareng-bareng. Nah lucu kan. Nah jadi mimpi apapun
maknai itu adalah sesuatu tanda kita mau dapat uang ya. Kita gambarkan itu adalah hal positif. Jangan pernah mimpi seperti ini, berarti mau dapat kesialan atau kita mau mengalami sebuah musibah. Jangan pernah berpikir seperti itu. Timbulkan persepsi sendiri bahwa itu tanda kita mau kaya raya, tandanya udah dekat nih, kita mau bisa beli pesawat nih, misalkan kita punya impian punya pesawat pribadi ya, kayak gitu. Nggak apa-apa, sama-sama kita berimajinasi, sama-sama kita bervisual, baik buruk itu sama-sama nggak bayar, sama-sama kita keluar energinya, tapi yang kita tarik itu berbeda. Pikirkan apa yang kita inginkan saja, jangan apa yang menjadi sebuah kesialan bagi kita. Kita fokus aja pada apa yang menjadi tujuan kita. Lalu poin kelima adalah jangan pernah menolak rezeki yang datang. Nah, rezeki bisa berupa makanan misalkan, terus bisa berupa benda, bisa berupa uang juga. Tapi kita membahasnya di sini untuk sisi keuangan ya. Jadi misalkan nih teman-teman, ada rezeki berapapun langsung ambil aja, jangan pernah ditolak. Dengan kita menolak sama aja kita menolak peluang yang lebih besar lagi. Jadi misalkan ada kita diberi seseorang nih, karena kita udah membantu orang itu selama kita ini dibutuhkan dan itu membutuhkan tenaga kita, dan kita butuh pertukaran energinya dari apa yang sudah kita lakukan, ya diterima. Jangan merasa nggak enak, jangan merasa enggak aku bantu aja ikhlas, kecuali Anda menolong ya. Atau misalkan nih ada orang bisa buat gambar nggak, aku pengen ada dibuatkan sketsa. Nah begitu kita udah buatkan itu, kita dikasih nih buat beli alat-alat lagi ya, yang ini biar ku ganti. Nah itu juga rezeki, nilainya berapapun ambil aja ya. Jangan pernah ditolak karena nggak enak atau karena kita sungkan. Jangan juga, hindari hal-hal seperti itu, karena ini akan menjadi sebuah tarikan untuk diri kita. Kalau kita menolak nih, misalkan kita dikasih 100.000 nih, kita udah buatkan gambar, kita tolak, enggak aku cuman mau bantu kok, aku cuman mau ini kamu kok, nolong kamu kok, dikasih ya mungkin kita nggak enak karena itu nilainya terlalu besar mungkin bagi kita waktu itu ya, saat kita dikasih. Cukup gini aja, udah deh gini aja, ini ku terima tapi kamu ikut aku. Ikut kemana? Ayo pokoknya ikut. Ajak makan bareng, bayarin, selesai. Sama-sama kita pakai duitnya. Jadi kita nggak menolak rezeki. Sederhana kan? Nggak jelimet kan? Apa yang saya sampaikan ini, saya nggak mau mengemas dengan bahasa-bahasa yang teman-teman nantinya nggak mengerti. Jadi saya kemas dengan bahasa yang sederhana, terus teman-teman bisa paham. Mungkin kalau ada yang dipertanyakan silahkan bertanya. Kita diskusi bareng. Sukses berkelimpahan.